Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan. Rawal Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri yang diridhoi Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'al janazatu, apabila jenazah itu diletakkan, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, lalu diangkat oleh orang banyak atau kaum pria, jadi laki-laki yang mengangkatnya diletakkan di pundaknya, artinya ibule itu matewe. Fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni, apabila jenazahnya itu orang soleh, orang baik, dia mengatakan qaddimuni, segerakan aku, pari-pari kasihnya. Wa in kanat ghaira sholihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha, apabila jenazahnya atau orang yang meninggalnya itu bukan orang soleh, orang kafir atau majasipa dan lain sebagainya, ya, kalau dia itu diusung, dia mengatakan ya wailaha aina tazhabuna biha, duhai celakanya aku, di mana yang kamu bawa? Jadi mak bicara tuh matiwi na pulangi keluargana, kenro kami lu mau bawa. Nah, karena kenapa? Karena dia takut. Kemudian yasma'u sautaha kullu syai'in illal insana, suaranya orang yang meninggal itu didengar oleh segala sesuatu, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu soiqa, seandainya manusia itu kita mendengarkan suaranya orang-orang yang meninggal ketika dia diusung, dibawa ke kuburan, dibawa ke ambulans, la soiqa, kita pasti akan pingsan, bahkan dia mengatakan kita akan mati karena kita kaget mendengarkan suaranya. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini tentunya banyak pelajaran, banyak nasihat yang kita ingin ambil. Nasihat yang pertama adalah idza wudi'atil janazah, apabila jenazah itu diletakkan. Artinya apa? Ya pelik kumati ni taside tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita bergerak karena digerakkan orang. Nah, meletakkan jenazah, yang pertama kita dulu harus pahami bahwa bagaimana posisinya kepalanya orang yang meninggal dunia. Kalau orang yang sakarat, Pak, ada orang yang sakarat, madang nasangugi, itu bagus kalau dia hadapkan ke arah kiblat orang yang dalam keadaan sakarat. Kita hadapkan ke arah kiblat itu orang yang sakarat.
Bagaimana caranya? Yang pertama, ipangkang uluri jangi, kemudian kita miringkan ke arah barat supaya menguluwatangi. Kalau umpamanya orang yang sakarat itu tidak bisa menghadap denuletiti tandrai lima kanan menghadap ke arah barat, itu ipangkang ulu timorangi. Ipangkang ulu timorangi itu orang yang sakarat, baru ilanggai cakona supaya dia menghadap ke arah kiblat begini. Aja nama nguluyase supaya ilanggai, supaya dia menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau belum bisa seperti itu, ipangkang ulu rijangi, ipangkang ulu lotangi, baru kita miringkan ke arah kiblat. Nah, kenapa seperti itu hadirin yang kami muliakan? Karena ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ketika dia dalam keadaan sakarat, dia meminta supaya dihadapkan ke arah kiblat. Dia meminta kepada itu keluarganya supaya waktu nama adanya penguluwatan menghadap ke arah kiblat ya. Nah, pelajaran yang lalu kita pelajari bahwa al-baitul haramu kiblatukum ahya wa amwata. Kiblat itu, Ka'bah itu kiblatnya orang hidup dengan orang meninggal. Jadi artinya makanya nareku panguluwatan kita weh. Ini yang pertama kuma pamadaki. Ada lagi yang bertanya, "Pekuni agitan rain komadang kita we?" Nah, biasanya itu orang sakarat itu napasnya semakin sulit untuk bernapas. Paano ko pusui. Nah, saya pernah melihat seperti itu ya. Ipatudang ngerto tahu makohe. Makomo pusuna itapa mati. Nah, kalau orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya macakki najena, macakki nilimana, kemudian biasa berkeringat dahinya, itu biasanya orang sakarat seperti itu. Jadi makanya aku dipanguluwatangi. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kalau jenazah itu meninggal dulu mati nih rotawe itu, saya tidak dapat juga karepang kangulu kegai. Nah, mana-mana bagus, tapi ya Rero Bupati perlu kita tahu bahwa ya kalau dalam keadaan sakarat orang tidak wajib di makana menguluwatan indaji menghadap ke arah kiblat. Kalau umpamanya di rumah sakit itu alat-alat medisnya madaknya konuna berada di Okiwata Mondro tuh, memang kangulu timorang itu mati akan nih orang. Nah, yang jelasnya tidak wajib ini. Nah, tapi perintah Nabi kita makanja ini reko menghadap ke arah kiblat orang yang dalam keadaan sakarat. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia tanya itu sahabatnya, maka dekege loyanu, maka dah mati nih, tapi ada pesannya, maka dah agak pesannya, maka nasuruh menghadapkan dia ke arah kiblat sewaktu dia dalam keadaan sakarat. Apa kata Rasulullah? Ashabal fitrah, cocok itu najamai sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau orang yang meninggal dunia itu melo ipasu pole bolai melo ibawa lo masigi asumpa jangi kan, itu biasanya na pangewangi tawe karena kega yolo masuk kalau pintu ulun naga aji naga. Sekira ndak jadi masalah gitu, saya ndak pernah juga dapat dalam kitab di wallahu alam. Jadi kau ya sembaranmu ulun na toga ji na toga karai sembarang angka makada ulun na jolo na sabawat tu na jaji ulun na jolo masuk ke kami tak jaji aku sunrei itu kan tidak jajan namanya pengewangi. Kalau saudara kita orang-orang tolotan kayaknya itu kalau dia meninggal dunia napa lalu jandelai tu mati nak masuk dia napa lalu pintu terserah mereka karena dia bukan orang Islam. Tapi orang Islam itu tidak usah kita terlalu apa namanya menggalam pangewan. Pada mero dina sanawa di malulisu tu matewe. Kega sadena sanawa di malulisu umpamanya koruki buru tok koruki buru monro. Nemelo ya sumpajang ko masigi agung. Nero tu mate korilota monro. Dia karena di malulisu makoe di Musa.
Kenapa seperti itu, Bu Pak? Ia kumal leppa itawe lengi lalang yola lao letu lalang yola lisu. Kenapa? Mungkin salah satu hikmahnya sarkom mengi mega bola yung rima siara ko lepak itu pernah leppa tahu. Mungkin juga itu hikmahnya karena lengi lalang yola lao letu lalang lisu cuma banyak menjadi saksi bahwa mati tongan di balik anu supaya banyak orang yang mendoakan. Mungkin rumah kada kumalu lisu maka mega tomatu mati ai bahasa itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kalau orang meninggal dunia itu diletakkan untuk disolati, kendo di monro taruh. Ada sebagian ulama itu kalau laki-laki ipangkang ulu lotangi, iya kumakunre pangkang ulu rijangi. Ini pendapat ulama. Saya juga pernah baca di bukunya Profesor Hasbiah Sidiki, kalau salah pedoman sholat ya. Maka dari pangkang ulu lotang korani tu mati kami sumpah jangi, kemudian ko makunre pangkang ulu rijangi. Kalau kita saya lihat di pangkang ulu rijang mana nih, saya kira tidak jadi masalah, jadi artinya mari kita toleransi lah. Kemudian hadirin yang kami muliakan, kalau banyak jenazahnya kami tahu mati ada 5 orang yang meninggal dunia, orang di mana? Tuh, semuanya itu diletakkan di depan imam, dijejer 1, 2, 3, 4, 5. Orang yang dekat dengan imam adalah orang yang paling afdol, itu makan jai sipakna, itu melebihi pak kepala kurang itu ipasidapi man ko ya sumpah jangi wi. Yang rumah jasi pak pabotoi parinungai mun riko iku. Anda di belakang. Seperti itu ya. Ya ko si campuru itu matewe engkau ronena engkau tumak kunraina itu laki-laki dulu baru perempuan. Ini sesuai dengan dalam kitab Fiqh Sunnah ya, ditulis oleh Sayyid Sabiq. Ya kungka anak-anak becu, orang tua laki-laki, baru anak-anak kecil, ada perempuan, laki-laki duluan, baru anak-anak kecil, baru perempuan berada di dekat Ka'bah. Begitu caranya meletakkan jenazah. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ya, selanjutnya lagi yang perlu kita pahami, wahtamala harrijalu ala a'naqihim. Jadi sebaiknya itu yang mengusung jenazah adalah laki-laki. Anjana nama kunrai. Maka tumatin adalah orane kung kamu orane. Kung orane aja nama kunrai. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya fa in kana sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha. Kalau orang yang meninggal dunianya itu orang baik, maka dia mengatakan qaddimuni, segerakan engkau saya kuburkan. Karena itu hadirin yang kami muliakan, dalam mengusung jenazah ini itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, yusra'u tasyi'ul janazati wa hamluha. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia bupa itu disyariatkan untuk mengantar jenazah sampai ke kuburan. Makan jai. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW mengatakan, udul marido, jenguklah orang-orang yang sakit, wamsu ma'al janazati, kemudian antarlah jenazah, berjalanlah bersama jenazah. Artinya loki mantara itu matilah tuki bulu. Apa manfaatnya? Tuzakirkumul akhirah. Kalau kita pergi mengantar jenazah seperti itu, maka dia akan memperingatkan kita tentang persoalan masalah akhirat. Dan bukan hanya persoalan ini mengingatkan kita persoalan masalah akhirat, ternyata ada pahalanya. Ya kalau kita masam pajangi itu matewe, kita mendapatkan itu pahala. Ya kalau si mantra loki buru itu mate, kita juga mendapatkan pahala. Pahala apa? Ada namanya kirat. Itu kemungkinan besar itu, seandainya kita mau bandingkan ya, bahwa ya kalau kita mengantar atau mati, masum pajak mati,
padahal na rekololongi bulu ulawang seperti gunung Uhud. Ya kalau kisi mantra elo ki burue jangan ni dua palana. Jadi intinya kita diperintahkan untuk mengantar jenazah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita ingin ambil di sini tentang wal al-isra'u biha. Diperintahkan orang-orang yang mengantar jenazah itu mapari-pariki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u bil janazah fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunahu ilaihi. Bersegeralah mapari-pari ku nareko lu kumalam atau mati. Sehingga ada riwayat ini rawal Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'u hatta taqatta'at ni'aluna yauma mata Sa'id bin Mu'adz. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi mengantar jenazah ya mapari-pari tejok kang kana patu-patu sandala ada tahu. Saking cepatnya itu. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, qala fil fathi, Ibnu Hajar al-Asqalani ini berkata dalam kitab Fathul Bari, wal hasilu innahu yustahabbu al-isra'u biha lakin bihaisu la yantahi ila syiddati yukhafu maha hurusu mafsalatin bil mayyiti. Jadi begini, memang kita disunnatkan untuk bersegera mapari-pari kinarekong katomati mengantar jenazah itu, akan tetapi juga yang tidak bisa, jangan juga terlalu berlebihan. Jangan sampai tu mapari-pari natalepu na utoe yero tomat tampu lu mengantar otomatis keguguran nih, kecelakaan nih pengantara, jangan juga seperti itu. Khairul umur ya usatuha ya mari tengana. Dan terkhusus ini, dan terkhusus persoalan karena sekarang ini jarang itu ule di kong otomatis semuanya pengantarnya adalah pakai mobil ambulans. Banyak yang kayak ugal-ugalan naik motor, ya tidak usah juga seperti itu. Tidak usah juga seperti itu. Maka ilawa mana nanti papari-pariman nanti dan lain sebagainya, jangan. Intinya mari kita saling menghargai sebagai pengguna jalan, karena juga mungkin ada juga orang yang sibuk dan lain sebagainya. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa kalau ada jenazah yang lewat itu seharusnya kita berdiri, apalagi kalau orang beriman. Kita berdiri untuk menghargai mereka, kita berdiri untuk mendoakan dia. Akan tetapi jangan juga terlalu berlebihan. Maka dah leya cari mana tekong kalau jangan. Jadi perintah agama itu memang disunnahkan kita bersegera mapari-pariki, tapi jangan juga melebihi aturan yang ditetapkan oleh agama kita. Kemudian selanjutnya al-masyu amamaha wa khalfaha au ayyaminihi au shimalihi qariban minha. Kemudian selanjutnya kalau kita mengantar otomatis makor, tidak apa-apa jika kita berada di samping kanannya, di samping kirinya, di belakangnya, di depannya, tidak jadi masalah. Yang penting terutama sekali lagi perlu kita menjaga ketertiban, terutama ketertiban lalu lintas. Kalau lalu nih kota dan lain sebagainya mamali-malik bisa saja kita kecelakaan. Banyak yang seperti itu, terutama mobil ambulans, banyak yang kecelakaan. Sudah banyak yang kecelakaan. Itu memang mengantar jenazah mamali-malik nih tak bali foto bini kedua mati otomatis kedua pak kecelakaan. Padahal seandainya kita di apa jadi adalah tuh mamali-malik. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam mengantar jenazah itu ada hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama, yukrahu liman yattabi'ul janazata ad-dhahku wa tahaddusu fi umuri dunya wal istighalu bi ghairi dzikrillahi azza wa jalla. Ada hal yang dimakruhkan, terutama kalau kita datang melayak itu Bu Pak. Saya lihat orang tak lupa ini, banyak orang yang tertawa, banyak orang yang bercanda, lain pigau dan lain sebagainya. Seharusnya kalau kita pergi melayak itu ala kia guruan kafabil mauti wa'iza, jadikan kematian itu berupa nasihat. Kalau kita datang melayak itu mapikiri kita, doakan itu orang meninggal dunia, mudah-mudahan pas salam yang boleh dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya.
Banyak yang seperti ini saya lihat. Kalau ada acara-acara takziah, takziah ki ko angka mau pimaya macurita tuh cita sambarana curita. Padahal seharusnya itu kita harus mengambil pelajaran. Yang paling jelek sekali saya lihat itu kalau kita diundang mendoakan orang yang sakarat. Tu silada ini baca surah Yasin, tu silada ini milodong angka ya anak apun macuri talada isaliwag pada micawa. Ini apa, kenapa Anda tidak mendoakan orang tua Anda? Mudah-mudahan dipermudah dalam menghadapi sakaratul maut. Justru anak apun suruh mana macurita micawa di magani padahal orang tuanya dalam keadaan sakarat. Jadi seharusnya kita mendoakan orang yang sakarat, kita mendoakan orang meninggal kalau kita datang melayat. Dan terkhusus kalau kita mengantar jenazah itu ada sembara cerita letu si kuburu tuh dia agak senang mas selfie maputo. Kenapa Anda tidak mendoakan orang jenazah, namanya orang meninggal di kuburan? Nah julek kemana nih kuburu yang leja di lain sebagainya, nah tulangin di lain sampai padahal ini tidak boleh. Nah ini yang perlu kita ingat, hadirin yang kami muliakan. Nah, kemudian jadi kalau kita mulai pamadang, kita datang melayat, kita mengantar itu makruh hukumnya, banyak ketawa. Kemudian jangan berbicara masalah urusan dunia di sana. Ia tapi kiri maka baca komatika. Bagaimana kita ini? Nah, kemudian yang selanjutnya yukrahu rabbus sauti walau bizikrillahi azza wa jalla liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yuhibbus sumta inda salasin inda tilawatil qur'ani wa inda sahfi wa indal janazati. Termasuk juga Pak itu kita memang mengangkat suara, membesarkan suara itu tidak boleh. Dia cacai ini kesana hung Allah Ta'ala. Ada 3 hal itu kita tidak boleh besar suara. Yang pertama inda tilawatil Quran, ya ku mengaji ki ada nama raja lada sadata, cukup kita yang mendengarkan. Makanya anak senang kali mana teh ya mau ganggu tahu apalagi kau sejuma itu aku masih di bandar aja sadan ada yang mau sholat sunat mengaji dan lain sebagainya, jangan ini nama kali. Kemudian yang kedua wa inda zahfi, ketika orang berperang itu dilarang juga, makruh hukumnya membesarkan suara. Kemudian wa indal janazah, ketika juga kita mengantar jenazah, ada saya lihat bersalawat, ada yang bersikir dan lain sebagainya. Mungkin ada juga dalilnya, tapi dalam kitab Al-Fiqhul Wadi minal Kitab wa Sunnah al-Mazahibil Arba'ah seharusnya tidak kita lakukan seperti itu. Tapi saya tidak tahu saudara-saudara kita yang lain itu mengusung jenazah la ilaha illallah subhanallah itu. Mungkin ada juga alasan mereka ya, dan tidak tahu karena cuma kitab ini, buku ini begitu yang disampaikan di dalam bahwa makruh hukumnya. Walaupun berzikir orang tetap juga dilarang. Boleh berzikir tapi jangan mengeraskan suara. Nah itu yang dimakruhkan. Kemudian selanjutnya wa yukrahu ittihazul majamir wahiyal mubakhir. Tapi di sini tidak ada. Jadi kalau di tanah Arab itu saya lihat kalau ada jenazah mapato lupa teh nacin rule itu matewe. Termasuk itu makruh. Kalau di Pinrang ini tidak ada saya lihat. Maka dah mapato lupa tahu nacin rule itu matewe tidak. Jadi di tanah Arab itu banyak yang begitu, terutama di Mesir. Kemudian kalau ini mungkin ada yang terjadi. Wa minal bid'il mazmumati zabhu syatin wa nahwiha tahta atabatil baiti liyamurra 'alaiha na'sul mayyiti. Nah, kemudian termasuk persoalan masalah bid'ah katanya itu biasanya mak girimanu itawe yawana dengi kong ketong mati berenole lalu termasuk dilarang ini. Mungkin kayaknya ada yang begini di mak girimanu itawe mak giribimbe itu yawana dengi. Kayaknya ini ada keyakinan bahwa tanah podo ia namanu ibawa mati we aja nagaga mati munrinna. Itu saya tidak tahu apa keyakinannya orang-orang yang seperti itu. Yang jelas senateng yang reguruta ya mohana reku magere bembe ki magere sapi ki okure munri to
maka kong ke keluarga matu kasih pole malam atau mati mata kuman ke keluarga boleh mabela. Saya kira tidak jadi masalah je Pak melu malapakan rang tahu ya. Ya kau makan kini nawa di mana tu kubalan tu mati. Bagaimana mi keluarga yang datang mengantar jenazah? Agak melu nandri. Maka lo kumandri warung aku dikagak dina bawa. Nah ini persoalannya hadirin yang kami muliakan. Kemudian ini yang dalam hadis tadi bahwa fa in kana sholihatan qalat qaddimuni. Kalau dia orang soleh, maka dia meminta untuk disegerakan untuk dikubur. Nah pertanyaan sekarang, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan orang soleh? Siapakah orang soleh yang meminta untuk disegerakan untuk dikubur? Ternyata orang-orang yang soleh itu banyak pendapat. Ya, ada yang mengatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertakwa kepada itu yang dinamakan orang soleh. Orang soleh adalah orang yang suka berbuat kebaikan, orang soleh yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan orang-orang soleh. Artinya ya kumelo ki makana qaddimuni matu kumatiki. Jadilah kita orang baik. Jadilah kita orang soleh. Nah, dan siapakah orang-orang yang jelek? Dia soleh. Orang-orang yang jelek itu adalah orang-orang kafir. Orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang jelek dan akan mengatakan nanti kalau dia diusung nalariannya untuk ambulans, dia akan berbicara, ya wailaha aina tazhabuna biha. Jenazah itu bupa bercerita, di mana kamu antar saya? Kenru kami lo bawa. Karena kenapa bupa seperti ini? Karena ternyata jenazah itu kalau orang-orang yang beriman, dia sudah mencium baunya surga, sudah mencium baunya surga sehingga dia mau segera disampaikan ke kuburan. Dia sudah mengetahui bahwa orang-orang yang orang-orang yang soleh itu, dia insya Allah akan selamat dalam kuburan, insya Allah akan bebas dari pertanyaannya malaikat dan mungkar nakir. Jadi sehingga dia mau disegerakan untuk dikubur. Tapi kalau orang-orang yang tidak soleh, dia sudah melihat, dia sudah mencium bau neraka, dia sudah mencium siksaan dalam kuburan sehingga dia takut mendekat. Sehingga hadirin yang kami muliakan, orang-orang yang meninggal dunia itu kita mendengarkan suaranya berbicara. Seluruh makhluk mendengarkan itu. Ada yang mengatakan kecuali dua, jin dengan manusia. Kalau di sini cuma manusia. Jadi makanya apa buktinya bahwa hewan itu bisa mendengarkan suaranya orang meninggal? Buktinya bupato, yaitu kong ketau mati, ketau piara bakku, ada burung nuri. Kalau ada jenazah yang lewat, biasa itu burung takuku mati, itu biasa burung. Apakah burung seluruh yang berparuh bengkok itu, burung nuri, burung kakak tua, kalau ada jenazah lewat, ada orang meninggal lewat di dekatnya, biasa mati. Magi na mati da koroe, magi na mati bakuin atau mati min lalu maletung itu kusidapnya boleh liwar aja na sadan na namui di maganggu to den rule matin roe. Kenapa burung nuri, kenapa bakku tidak mati, tapi jenazah lewat tidak didengarkan suaranya, kenapa bakku mati? Nah inilah buktinya hadirin yang kami muliakan, karena langkalingai. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan atau pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini, bahwa salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizatnya ya, dia mengetahui bahwa orang yang meninggal dunia itu dapat berbicara. Kalau orang meninggal dunia itu orang soleh, dia mengatakan qaddimuni. Karena ini dia nerisang, seandainya bukan Nabi yang bilang seperti ini, kita tidak tahu. Ada tamak kada magi misang kada bicara teman pura ke mangkalinga. Nabi tamak kada karena mukjizatnya. Kau makanja qaddimuni. Tapi kau maja dia berkata, ya wailaha, celakalah saya man rasana minum pajini pacalang. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan selamat
kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kemudian ternyata kesimpulannya ya, hewan juga mendengarkan suaranya orang yang meninggal dunia, sehingga apa yang sering kita lihat seharusnya menjadi nasihat bahwa apa engkau mati lalu na mati bakue, engkau mati lalu na mati nak kuro burung nuri, seharusnya itu menjadi nasihat buat kita semuanya. Nah, inilah sekira apa yang saya sampaikan. Ada Kiga yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita berbicara masalah kematian, memang ini sangat urgen, sangat bagus, karena semua kita ini adalah calon-calon orang mati. Iya. Yang ingin saya pertanyakan, khususnya pada saat jenazah ini akan disolati di masjid. Iya. Karena terkadang saya lihat ada banyak keinginan, terutama pada waktu duhur. Iya. Biasa engkau melo masumpaja sunnah jolo, engkau makada langsung salat jenazah. Dan bahkan terkadang kita sementara salat sunat, yang kan jenazah na bawa lori yolota. Yeah. Jadi saya ingin petunjuk dari Bapak Ustaz, apakah memang ada petunjuk khusus ini yang mana sebenarnya yang bagus? Apakah kita salat sunat ba'diyah dulu atau kita langsung salat jenazah? Iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, iya. Sampai hari ini dari beberapa jenazah yang pernah kita salati, masih ada juga macam-macam bentuk imam. Maksud saya di sini khususnya dalam memberikan salam. Salam. Ya. Iya. Ada yang seperti biasa, salat biasa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang meneruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian ke kiri dia lanjutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pada beberapa macam imam yang memimpin salat. Jadi saya juga ingin petunjuk dari Bapak Ustaz, apakah memang ada fikih tentang salat jenazah ini yang mengatur tentang salam pada akhir salat jenazah ini. Iya. Ya, saya kira untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itu ada dua versi ya. Ada yang langsung diangkat itu jenazah, baru kita sholati dulu jenazah. Nanti setelah kita sholat jenazah baru sholat sunat. Ada juga sholat sunat dulu, nanti sudah sholat sunat baru sholat sholat jenazah. Seandainya bisa, sebaiknya sebenarnya kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Di ibadah jolo wajib, masum panjang tomate ini jolo, nah pakai masam panjang sunnah. Nah, kalau itu bisa menjadi tradisi kita, cuma menjadi persoalan saya lihat ini purana ya sumpajangi tomate we tapaya nalaria bawa ni utuh. Jadi orang yang seharusnya mau mengantar jenazah sudah ketinggalan. Toma kutume madan na isalai lalos di dena lao. Nah, jadi seharusnya memang seperti itu. Seandainya bisa Pak Haji ya, seandainya bisa kita atur bahwa makana ko aga sanahem ya sampajangi jolo toma TV sesudah disolati jenazah jangan langsung dibawa pergi. Tanya jolo masuk pajak sunnah tahu Korbi masuk pajak sunnah maka sama mana nih lao. Walaupun tadi hadisnya mengatakan asru bil janazah, betul papar-papar itu mati, tapi juga dalam keadaan yang rasional ya, jangan juga kurang tidak teratur lagi. Nah, yang masyhur itu yang kita lakukan sekarang mas sampajah sunnah ki jolo pura mas sampajah sunnah apa ya lah mati saya kira juga tidak salah ji. Nah, tidak salah ji juga. Jadi intinya apa Haji di sini melo maniatur. Nah, jadi kuya saya datang seperti itu, betul keadaan tahu ya. Engkasi di kampung mas sampajah tomate jolo tena mas sampajah sunnah, silakan aja, tidak masalah. Angka tuwi tailawi mas sampajah sunnah jolo pas sampajah tomate, sekira tidak ada juga masalahnya. Nah, kita lihat saja, yang penting jangan menimbulkan kegaduhan. Nah, karena banyak juga ibu memaksakan pendapat. Nah, kemudian masalah sholat jenazah itu beri salam ya.
Karena kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, memang assalamualaikum warahmatullah itu sampai di situ, tidak perlu kita mengatakan wabarakatuh. Nah, sama dengan sholat itu, masam pajak itu aja kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka namanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, 2 kali kanan ke kiri. Ya seperti itu Pak Jidi. Malahan ku masum pajak itu angkat tobe katalu assalamualaikum. Assalamualaikum kakak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum itu koyolona 3 kali. Nah, saya kira seperti ini. Ya Pak Haji silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi yang kita singgung tadi itu tentang masalah pemadang. Iya. 2 telu nih tahu muli kak lo padang-padang. Kebetulan kalau saya tidak salah di Stella. Iya. Di Stella. Apa itu? Stella Maris. Oh iya. Oh iya. Dan juga di Parepare. Iya. Saya tidak kasih menghadap ke barat. Delo pengololo watang. Sebab yang saya lihat itu di atas pintu, yang terjadi di atas pintu itu, jadi lo pengolo lemit ya. Supaya jangan menghadap ke situ, ke arah itu ya. Sebab ada saya lihat itu namanya ya ini dapat 7 iya. Jadi lo pangolo salah, lo pangolo lengi. Apa kapan menghadap ke situ dia melihat itu yang tergantung di depan pintu. Jadi detogar kira-kira madosa ko pangolo makwero. Oke. Dan yang kedua, angkato tahu biasa lo pamadang talungas soni nasi uliri mana atau acai sandro ya agak pamadang atau bagaimana talungason ni pamadang dan bahkan masuk 4 hari sekali naruntuk ka aku masigi noli kalau pamadang lo kami tayaro tawe maka dekat apa terima bulim puleleni ro tawe bolak balik kiri kanan mak bulim puleleni ro tapoto mate. Jadi saya sekarang minta air lo walangi si kiri nama lah kalau mau lo bacangi. Jadi setelah itu saya sudah nukan lo padani maka daka insya Allah jam 11 mungkin sudah meninggal. Di togar kira-kira madosa komaker apa mate tahu betul na pura lo sapui rupana wae na pinungi jolo na polo sapui rupana na po sapui arona insyaallah laban itu ternyata setengah na 10 sidi laba iya rotawe kasih akada kak detogar kira-kira madosa pak makoro lo tanai keluargana maka dai tanubawan ya pak petangas mena tameni nasa pertama petangas so naroja ki. Jadi lau pakai maka insyaallah laban itu nama masih Allah taala insyaallah lawan itu. Yang ketiga yang terjadi saya lihat itu di masyarakat kalau memang di dalam tidak ada di dalam apa namanya naka itu matewe tak bekatalu kenapa mau dilaksanakan sampai sekarang. Ya terima kasih. Yang pertama, Pak Haji ini 5 pamadang. Kebetulan rumah sakit yang di tempat itu rumah sakit non muslim dan ada gambar di sana ada. Nah, makanya saya ingatkan kepada orang Islam, kono di rumah sakit Salang Itama. Di rumah sakit Islam kita masuk yang seakidah dengan kita. Banyak di rumah sakit Islam sekarang itu yang tidak kalah bagusnya dengan rumah sakit yang didirikan oleh non muslim. Kalau seperti itu menilai pengulu watta tumatewe angka gambar. Nah, ini jadi masalah, bisa mengganggu konsentrasinya orang.
karena kita juga perlu hati-hati ya, karena jangan sampai ada yang menganggap penistaan agama padahal tidak ya. Enggak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya ku makur Pak Haji, saya kira tidak jadi masalah Ji. Ya ku mengganggu ukuyulul, makanya itu tadi saya katakan bahwa umat Islam itu rumah sakit Islam yang kita tempati masuk. Jangan rumah sakit non muslim, nabi kamu rumah sakit Islam yang pertama gitu. Nah, kemudian jadi itu tadi pertanyaan tak itu kan nama digaga, ini kan cuma sunnah. Nih, sunnah itu seandainya dia bisa. Tapi kalau ada yang menghalangi, saya kira tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, ada orang yang sudah sakarat sampai 3 hari tidak mau meninggal dunia. Tabacangi parilodona malakal mau mati tongang madosa kiga. Sebenarnya ada memang doanya itu. Ada doanya. Saya juga sering baca itu kalau ke pamada Pak Haji. Ada yununya itu bila as'alullah rabbal arsyil azim yasfiyaka. Itu kalau ada orang yang sakit dibacakan itu, kata Rasulullah mengatakan, ya kau bacangi itu malah seru as'alullah rabbal arsyil azim yasfiyaka. Ada 2 kemungkinan. Buat dijanji mati itu mati kau rulasana lah sabari na mati. Tapi kalau bukan sakitnya itu yang menyebabkan dia mati, insya Allah dia akan sembuh. Mega-mega nih Pak Haji itu kalau bacangi as'alullah rabbal arsyil azim yasfiyaka, rata-rata mati mana? Rata-rata mati mana? Berdosa ke kita? Tidak. Apa dari yatung kampung ilo doang mi? Apa makanya Nabi tak mau bacangi pada ilo doang, ada 2 kemungkinan. Ya kau lasana nasabari na mati, dia namit tamu rumah rasa-rasa. Tapi kau taneru lasana nasabari na mati, maka insya Allah dia akan sembuh. Jadi tanai diimpunui, pengalat alam itu malenya sama suruh malenya mana? Melalui dengan doa seperti itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi masalah mengangkat jenazah. Dipasu boleh-boleh palet 1, 2, 3. Kalau tidak salah ada mengatakan angka kain rena. Kau kain rena. Anaknya siapa membayar? Napa ya kau kali negagi palette sih? Kemudian kalau menerima dosa, kita dampang ini. Seharusnya memang tapi ia paling naik bang makbe katalu napa ya pilih bawa lari kan tidak ada yang dibilang orang sekarang. Seharusnya kalau kita mau bahas seperti itu, tidak apa-apa jika kita bilang. Tapi coba saya lihat palette pawam itu 1, 2, 3. Napa ilarian ya kumakore ya jabawannya. Tidak usah mi. Iya mi komelo kilangnya poi makanan kagak non reminreng. Saya kira tidak jadi masalah. Angka kan non rema dia saya kira tidak jadi masalah. Ku ya iba ya kabawa minapa ya pilih lari lo kutu jawaban. Begitu Pak Haji jawaban jadi. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyinggung tadi yaitu sakarat. Iya. Jadi biasa saya lihat juga ada orang kalau mau sakarat itu nabacangi Yasin. Apakah ini bisa juga? Kedua yaitu sholat jenazah. Biasa kita ko imangi kalau laki-laki pokok uluna. Kalau perempuan pokok kusina. Bagaimana ini? Kemudian selanjutnya ini menjadi tradisi barangkali. Kebanyakan kita kalau melayat, biasanya kita orang yang melayat banyak ya berpakaian hitam. Bagaimana ini anunya? Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini ya. Orang sakarat itu dibacakan surah Yasin. Memang ada perintahnya itu. Maka ada orang yang sakarat itu dibacakan surah Yasin, itu gampang keluar nyawanya. Gampang keluar nyawanya. Jadi makanya memang kalau ada orang yang sakarat itu dibacakan surah Yasin, apa fungsinya? Mempermudah keluar nyawanya, bukan mempercepat kematiannya. Betul nadena masih salada nareko dibacakan surah Yasin. Dengan catatan kata sang profesor dalam buku ini Al-Fiqhul Wadi, seharusnya orang yang sakarat itu, makanya aku mengaji ke ibu Pak, pelajari artinya itu surah Yasin. Pelajari artinya surah Yasin.
supaya kalau dibacakan kita tahu artinya, kita tidak rasa nanti kalau dicabut nyawata. Tak bayangkan kong ke masalah surugan apa, maka ada orang yang begini akan apa namanya, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya kunang kalinga ya aku tu makanja sipa nami ke papede Cina, makanja mana ngana apuna banyak amal solehnya, makanya dia tidak rasa kalau dicabut nyawanya. Makanya intinya tujuannya surah Yasin itu untuk mempermudah dicabut nyawanya orang yang sakarat. Makanya memang, dan bukan cuma surah Yasin, termasuk juga surah Ar-Ra'd bagus. Termasuk surah Ar-Ra'd juga bagus. Kita bacakan orang yang sakarat itu. Begitu Pak Haji. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah sholat jenazah. Memang petunjuknya seperti itu. Kalau laki-laki itu imam berada di dekat kepalanya orang meninggal. Kalau perempuan berada di wastuha tengana, bagai posisi nadi ke kaji tengana teru posisi nadi. Oko kiro monro. Apa tujuannya katanya? Kita lindungi itu perempuan. Jadi itu makun reye mati lagi, ijagai apalagi nareko tuoi. Seperti itu Pak di pertanyaan tak. Kemudian pakaian hitam kalau datang melayat. Saya juga tidak pernah lihat tuntunannya seperti itu ya, bahwa harus berpakaian hitam. Cuma mungkin simbol bahwa pakaian hitam itu mungkin pakaian berduka. Sama itu apa namanya, ya kong katau mati legatung kaci ko biri lalangi, itu kan cuma tanda bahwa orang katau mati ko pak kaci leanu. Tapi berpakaian hitam itu bukan bahwa wajib kima pakai bolo kong katau mati, hendak ji. Kemungkinan itu cuma menjadi tradisi nih. Saya juga belum pernah pelajari itu bagaimana caranya, kenapa seperti itu. Tapi kalau di Arab Saudi itu, namun ternyata mati mabau juga belum menonton makun raya. Ini di Arab Saudi. Ya Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai mensalati jenazah. Iya. Apakah bisa dihimbau itu imam-imam yang akan mensalati jenazah supaya memberikan arahan dulu kepada jamaah yang akan mensalati jenazah? Nah, yang kedua, apakah perempuan bisa mengantar jenazah ke kuburan? Karena banyak pendapat yang mengatakan perempuan tidak boleh masuk kuburan untuk mengantar jenazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih pertanyaan tak. Apakah seorang imam itu menghimbau dulu apa namanya di jamaah supaya melaksanakan sholat jenazah dengan tertib? Seharusnya memang seperti itu. Seorang imam itu kalau mau ke imam sholat jenazah aja takbir di bawang, himbau dulu, lihat dulu masih ada kau orang yang sementara berwudu, tunggulah jadi masalah. Jadi seorang imam itu sekali lagi sebagaimana penyampaian Abu Didi, memang seharusnya seorang imam itu kita harus menunggu kalau ada orang yang sementara berwudu. Tapi ini juga jadi masalah Bu Haji ya. Ini juga saya lihat. Kalau kita sholat jenazah, banyak orang yang tinggal di luar tidak masuk sholat. Jangankan sholat jenazah, mas sampai jalurui lagi di natama, apalagi mas sampai jatuh mati. Kemungkinan besar kita husnuzon ya, mungkin mereka malu karena dia tidak tahu caranya sholat jenazah sehingga tidak mau begitu. Jadi makanya seorang imam itu ada juga saya lihat sebelum sholat jenazah, napa guru jolo tuh mas sampai jatuh mati pada komelu malep tahu maka dapat takbir pertama, rakaat pertama 7 rakaat 7 takbir, apa namanya, rakaat kedua nanti 5 kali takbir ya. Maka ada juga saya imam begitu bagus itu, karena tidak semua jamaah pintar sholat jenazah. Jangan mengkerukuk. Ini ya, jadi bagus itu. Jadi himbauan tak bagus. Jadi seorang imam seharusnya menghimbau. Kalau perlu ajar dulu jamaah. Maka kalau 4 kali takbir pertama kita baca Fatihah, sudah takbir kedua kita membaca sholawat, takbir ketiga kita berdoa, takbir keempat kita bisa berdoa, bisa juga tidak. Sudah itu kita beri salam supaya jamaah tahu. Kemudian yang kedua,
perempuan tidak boleh katanya mengantar jenazah. Pernah memang perempuan dilarang masuk pergi secara kubur. Kenapa? Karena kalau perempuan dulu pada zaman jahiliyah ya, kalau dia pergi secara kubur, dia bikin masalah di kuburan. Dia pergi niyaha, lonim pating, apa berteriak-teriak kayak tidak diterima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu dilarang ya. Tapi sekarang hadirin yang kami muliakan Bu ya, sekarang perempuan kan sudah banyak yang bagus keimanannya. Nesan ni makadero amatewe purna parti petotor ki pongala taala. Saya kira tidak jadi masalah mi perempuan pergi apa namanya mengantar jenazah. Tujuannya tudzakkirukumul akhirah. Tujuannya supaya kita bisa mengingat masalah kematian. Jadi perempuan itu Bu boleh masuk ke kuburan. Boleh, tapi dengan catatan jangan berbuat seperti perbuatannya orang-orang jahiliyah. Lonim pating kukui buru. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke kuburan. Ada perempuan di kuburan menangis taliwa-liwa. Lepunangi rumah kuna bita itakillah. Itu kuripung Allah Ta'ala, jangan berbuat seperti itu. Dilarang dalam agama. Perempuan itu mengatakan pindah kau dari sini. Nah suruh Nabi tamade. Karena itu perempuan dia tidak lihat Nabi. Metta mani napa lepunan maka dia musuh made. Anda tahu enggak? Siapa yang Anda tadi suruh itu pergi? Rasulullah itu. Perempuan itu datang minta maaf kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabr inna salabatil ula. Kesabaran itu ketika pertama kita mendapatkan ujian. Jadi Bu, boleh perempuan datang secara kubur mengantar jenazah, tapi dengan catatan berlaku sebagai perempuan yang beriman bertakwa kepada Allah. Kalau kita pergi secara kuburan, jangan seperti orang jahiliyah. Saya kira seperti itu. Inilah saya kira. Masih ada satu orang. Apa? Iya. Asap kubur dengan istinja. Nah, itu memang ini pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa salah satu orang yang paling banyak disiksa nanti dalam kuburan itu persoalan masalah kencing. Ya roteme ko birila langero, dia nama bisa ipajin mana matul laki buru ero. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu mukjizatnya Rasulullah. Dia mendengarkan orang disiksa dalam kuburan. Ada 2 orang disiksa dalam kuburan Ustaz ya. Yang pertama itu sababil bol gara-gara kencing. Dia tidak cebo, dia tidak istinja, kemudian dia tidak bersembunyi kencing. Kenapa begitu? Makanya Rasulullah mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Bukan persoalan besar disiksa itu orang meninggal, tapi persoalannya persoalan sepele masalah kencing. Jadi intinya kalau kita kencing maka lecubuki, kemudian mabisaki. Kalau tidak ada air kita bisa pakai batu, kalau tidak ada pakai batu kita pakai tisu dan lain sebagainya. Yang jelasnya kita harus membersihkan kencing kita, karena kebanyakan orang disiksa itu dalam kuburan gara-gara kencing. Saya kira seperti itu. Mari kita sama-sama berdoa Bu Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah supaya kita menjadi orang soleh, sehingga nanti kelak kalau kita meninggal dunia insyaallah kita akan bisa berbicara qaddimuni, segerakan. Kenapa? Karena kita sudah mencium bau surga insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.